warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiyah Darajah. Ya, kali ini saya akan cerita tentang uang dan cinta. Ya, banyak teman-teman yang bercerita kepada saya atau kepada suami saya ya tentang keuangan. Ya, mereka yang sudah pada berkeluarga ya, yang sudah berumah tangga, memiliki pasangan gitu. Uang ini menjadi sangat penting ya. Kekurangan uang menyebabkan kadangkala gitu ya pertengkaran rumah tangga ya, konflik dan sebagainya, itu sangat mungkin dan itu memang banyak sekali. Karena kekurangan uang, rumah tangganya jadi berantakan dan sebagainya, itu ada fenomena seperti itu. Terus bagaimana antara seseorang yang sudah memilih untuk menikah ya, berumah tangga, kemudian memiliki anak barangkali gitu ya. Nah, ini untuk bisa menyeimbangkan antara cinta dan uang itu bagaimana? Karena kadang ada sosok suami yang demi cinta saya kepada istri saya mati-matian mencari uang. Tetapi dia mengesampingkan pentingnya cinta, yaitu misalnya dalam bentuk perhatian, dalam bentuk pertolongan ya, dalam bentuk support dan lain-lain. Jadi seolah-olah istrinya itu sudah tidak dicintai lagi, padahal suaminya merasa dia mencintai keluarganya, mencintai istrinya, mencintai anaknya ya, sehingga dia bekerja keras mencari uang gitu. Tetapi seorang yang dari pihak istrinya merasa suaminya sudah tidak mencintai lagi, dia hanya fokus kepada pekerjaan. Nah, ini bagaimana? Yang penting itu uang atau yang penting itu cinta? Gitu ya. Nah, ini kalau menurut pengalaman saya ya, antara cinta dan uang itu kedua hal yang sama-sama penting. Kekurangan uang bisa menyebabkan hubungan cinta itu jadi acak adut ya. Tetapi kekurangan cinta itu juga bisa menyebabkan keuangannya jadi tidak baik. Jadi kayak dua hal yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi ya. Ketika dalam sebuah rumah tangga ada permasalahan keuangan, itu akan menyebabkan berefek pada hal lain, misalnya perhatian, misalnya kebutuhan keluarga jadi kekurangan dan sebagainya, dan itu pastinya akan membuat hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga itu. Demikian juga kekurangan cinta itu juga bisa menyebabkan ketidakharmonisan juga. Banyak orang yang uangnya banyak tetapi kekurangan cinta ya, misalnya sibuk bekerja, sibuk berbisnis dan sebagainya, keluarganya terlantarkan, keluarganya tidak mendapatkan perhatian gitu ya, akhirnya juga berantakan juga. Ada beberapa orang yang memiliki prinsip yang penting punya uang ya, kalau dia udah punya uang dia memiliki segalanya. Tetapi ada juga yang sebagian memiliki prinsip yang penting cinta. Ketika di dalam keluarga ada cinta, itu segalanya sudah terpenuhi gitu ya. Dari pengalaman saya sendiri ya, bersama suami, juga pengalaman teman-teman yang curhat kepada kami gitu ya, ada hubungan yang sangat erat antara keharmonisan rumah tangga dengan finansial, dengan kondisi finansial seseorang gitu. Jadi ketika orang itu suami istri itu harmonis gitu ya, mereka saling bisa memahami satu sama lain, bisa membangun cinta dengan baik gitu ya, dalam kurun waktu yang panjang gitu, itu ekonomi atau finansialnya itu akan naik gitu, akan bagus gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya dan suami ya, itu ketika kami semakin lama semakin harmonis gitu ya, konflik sudah tidak sering gitu ya, mungkin masih ada, cuma perselisihan kecil yang itu sangat mudah ditangani gitu, 1-2 menit juga udah selesai gitu, bahkan nggak ada semenit udah selesai juga ya, karena kita langsung saling berpelukan gitu ya. Nah, ketika kita sudah sangat jarang sekali konflik ya, kita merasakan ekonomi kita ya, finansial kami itu semakin membaik gitu, semakin besar, semakin kita nggak ngapa-ngapain tapi ada saja peluang-peluang yang datang gitu. Nah, itu juga terjadi kepada beberapa sahabat ya, alumni kelas vibrasi suami saya gitu. Mereka curhat, awalnya dulu sebelum ikut kelas vibrasi itu dalam keadaan carut marut ya, baik ekonomi, percintaan, bahkan sudah mau berpisah gitu ya. Ketika mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan ya dengan
istrinya ya, dengan suaminya ya, membangun kembali cinta yang dulu pernah ada gitu ya. Itu mereka kembali untuk merukunkan ya, mengharmoniskan hubungan suami istri. Ya dilalah justru ekonomi yang selama ini sudah carut marut gitu ya, semakin membaik gitu, semakin tambah hari tambah membaik. Nah, saya jadi menyimpulkan bahwa antara keharmonisan di dalam rumah tangga ya, antara membangun cinta di dalam keluarga itu akan memanggil ya, akan mendatangkan keuangan yang baik juga. Kadangkala mungkin entah itu bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga ya, mereka berpikir bahwa yang penting itu uang itu hal utama. Kalau nggak punya uang tuh gimana makannya, gimana anaknya, gimana rumahnya ya, gimana mau memenuhi kebutuhan. Itu siapa sih yang nggak ingin punya uang banyak, itu kan nggak ada gitu ya. Semua orang pengen punya banyak uang, sehingga mereka seolah-olah uang menjadi faktor utama dan itu yang dipikir, yang dituju setiap hari gitu. Sehingga mereka menelantarkan cinta mereka sudah tidak memiliki rasa kasih sayang lagi ya. Nah, justru kondisi inilah yang akan membuat uang itu tambah jauh gitu. Semakin dikejar semakin jauh si uangnya ini ya, karena mereka menganggap uang ini yang utama gitu. Nah, disinilah perlu kita sadari bahwa ketika kita kembalikan lagi ya cinta kita yang seutuhnya, yang penuh kasih sayang gitu ya, kita sempurnakan lagi, kita perbaiki lagi gitu, justru keuangan ya, hal-hal baik lainnya kadang akan mengikuti. Jadi yang utama yang mana? Uang atau cinta? Ya, keduanya penting gitu ya, keduanya utama gitu. Nah, kita jadi tahu bahwa karena keduanya ini saling berhubungan dan berkaitan erat, maka kita harus menjaga keduanya. Ketika kita menjaga cinta kita, uang itu juga akan mendekat dengan sendirinya. Nah, ketika kita mengutamakan uang, jangan lupa bahwa uang itu untuk kita raih untuk membahagiakan keluarga kita, pasangan kita gitu ya. Jadi bukan untuk ego kita sendiri. Ketika kita sudah bisa mendapatkan banyak uang, tetapi itu hanya untuk kepentingan atau kesenangan diri pribadi, kita tidak mengindahkan pasangan kita atau keluarga kita, ya kita doa buruk dari pasangan kita bisa menjadikan rezeki kita akan jauh lagi gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki yang cukup gitu, ya bahagiakanlah pasangan kita, keluarga kita gitu ya. Karena sedekah terbaik kan memang kepada keluarga kita, kepada pasangan kita ya, kepada anak-anak kita, itu sedekah yang terbaik. Nah, barangkali ada teman-teman yang sedang bermasalah dengan soal keuangan, tidak perlu jauh-jauh mencari gitu ya. Cukup kita berikan pelayanan terbaik kepada orang yang ada di dekat kita, orang yang paling dekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita ya. Berikan setulusnya kasih sayang, cinta dan sebagainya kepada mereka ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu justru peluang-peluang yang selama ini tidak terlihat justru akan mendekat kepada Anda gitu ya. Karena ketika kita sudah memberikan cinta kita hubungannya harmonis dengan keluarga, insya Allah keuangan itu akan mengikuti. Dan hasil dari apa yang kita peroleh ya, uang yang kita peroleh ya kembali lagi untuk membahagiakan pasangan kita. Jangan untuk ego dirinya sendiri, misalnya hura-hura sendiri, kesenangannya sendiri, apalagi sampai untuk menyenangkan diri sendiri yang akhirnya menyakiti pasangan. Itu ya nanti vibrasinya akan jelek lagi ya. Keharmonisan rumah tangga yang sudah dibangun dengan baik gitu ya, akhirnya bisa pecah lagi gitu. Nah, ini memang butuh eling lan waspodo ya. Ketika kita sudah meraih banyak uang misalnya ya, kita tetap harus eling lan waspodo ya, agar cinta kita dengan pasangan itu tidak pudar. Nah, dengan eling lan waspodo itu kita jadi seimbang ya. Ketika uangnya mungkin sudah banyak, kita jadi tidak kebablasan gitu ya. Kita tetap bisa memberikan cinta kepada pasangan kita bisa tetap memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita ya. Kita tidak egois karena merasa sudah sukses kayak gitu dan sebagainya ya. Nah,
Jadi kita punya keseimbangan. Dan meskipun ya kita sudah memiliki uang yang cukup, kita tetap mencintai pasangan kita gitu. Kali itu ada yang curhat, mereka sedang kesulitan keuangan tapi malah menyalahkan pasangannya. Gara-gara kamu sih pembawa sial, gara-gara kamu sih tidak membantu, gara-gara kamu sih tidak memberikan modal dan sebagainya. Ini justru akan jadi semakin kacau gitu ya. Ketika dalam kondisi finansial yang kurang baik, itu sangat dibutuhkan kedua pasangan ya, suami istri itu untuk kompak, untuk harmonis ya. Dengan keharmonisan ini, itu akan memberikan vibrasi yang positif yang bisa jadi akan mendatangkan peluang-peluang. Ketika kita sudah ekonominya sudah sulit, sama pasangan suami atau istri kita selalu konflik ya, itu vibrasinya jadinya panas di dalam rumah itu gitu ya. Nah, gimana mau peluang itu akan hadir, gimana rezeki itu akan menghampiri ya, ketika kita memiliki hati yang panas, hati yang selalu kemerungsung ya, vibrasi kita buruk dan sebagainya ya. Nah, ketika kita sudah paham ini, mudah-mudahan misalnya pun saat ini ada yang sedang bermasalah dengan keuangan, itu tidak menyalahkan pasangannya, tetapi justru bagaimana merengkuh pasangan agar terjadi hubungan yang lebih harmonis, sehingga si pasangan baik istri ataupun suami itu bisa mencari nafkah dengan legowo, dengan lapang dada, dengan sukacita gitu ya, bukan mencari rezeki dengan kemerungsung. Mencari rezeki yang dengan keluar rumah saja kemerungsung itu sudah membawa bala gitu ya, membawa ketidakberuntungan ya. Tetapi ketika keluar rumah sedang dengan hati yang gembira, hati yang penuh syukur ya, hati yang yakin, percaya diri, itu dia akan mendatangkan ya rezeki yang dia cari gitu. Nah, barangkali ada teman-teman yang sedang mentok sekali saat ini, nggak tahu mau ngapain, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan gitu ya. Sudah, sayangi saja pasangan Anda, sayangi anak-anak Anda, itu sudah cukup, itu saja dulu ya. Tidak usah berpikir mau nyari kerja apa, tidak usah berpikir mau menghasilkan uang dari mana, tidak usah. Yang ada di dekat Anda saat ini, berikanlah yang terbaik dari cinta Anda. Mudah-mudahan dengan Anda memberikan cinta yang tulus kepada mereka, peluang-peluang itu akan hadir untuk membawa rezeki atau uang ya yang cukup untuk keluarga Anda, atau bahkan lebih gitu ya, sehingga Anda bisa berbagi dengan orang lain lebih banyak gitu. Nah, mudah-mudahan itu yang akan terjadi. Tetapi Anda yang saat ini sedang bingung dengan keuangan, cukup lakukan dengan memberikan pelayanan, memberikan cinta, memberikan kasih sayang yang setulusnya kepada orang yang terdekat dengan Anda saat ini, yaitu pasangan dan anak-anak Anda. Uang memang penting karena dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya. Tetapi ketika kita hanya fokus kepada uang dan menelantarkan keluarga kita, kita juga akan kehilangan cinta. Sehingga uang yang selama ini kita dambakan, mereka akan lari. Ya, tetapi ketika kita mengutamakan kasih sayang, mengutamakan keluarga, mengutamakan cinta kepada keluarga gitu ya, uang itu akan hadir melalui peluang-peluang yang kita barangkali mungkin tidak menyangkanya. Sehingga teman-teman tidak usah khawatir tentang uang ketika teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk pelayanan dan kasih sayang kepada pasangan dan anak-anak gitu ya. Peluang rezeki itu pasti akan menghampiri. Tetapi ingat, ketika peluang atau keuangan Anda sudah cukup, jangan lupakan pasangan Anda, jangan lupakan anak-anak Anda ya, karena dari merekalah Anda memiliki banyak rezeki itu. Mungkin demikian apa yang bisa saya saringkan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.